Halo, selamat malam semua saudara-saudari di Manado Bible Chapel. Hari ini kita akan menggali kitab Roma. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena saudara-saudari seiman bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kami, maka kami bisa lebih mengenal Tuhan. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah belajar mengapa saya menambahkan gambar ini, karena kita menggali firman Tuhan sedikit demi dalam, sedikit dalam ke dalam, kita bisa mencari emas. Hari ini kita akan melihat apa yang kita belajar minggu lalu, dan belum selesai yang satu inti sebagai anak Allah di dalam Injil, kita akan melihat. Dan setelah itu, apa amanat kita yang diberikan oleh Tuhan. Dan setelah itu kita akan mengambil sebagian waktu untuk grup diskusi. Dan saya minta kalian, grup diskusi itu bukan sharing. Kalian seharusnya membagi pikiran kalian setelah selesai grup diskusi, dan kalian akan mengambil waktu untuk sharing. Dan saya minta merekam sharing, jadi saya bisa mendengar dan sejauh mana kalian dalam pelajaran semua ini. Ah, Garis besar kalian sudah mungkin menghafal, betul? Apa itu nomor satu? Ya, inti-inti keselamatan dan makna kabar baik. Dan yang kedua, bangsa Israel. Yang ketiga, kehidupan sebagai orang Kristen di dalam gereja dan di mana? Gereja? Saya lupa. Dan yang lebih dalam, kita bisa melihat, saya secara pribadi yang paling suka bagian nomor satu dan C. Karena ini menjelaskan tentang mengapa semua orang yang lahir di dunia seharusnya ah, diselamatkan dari hukum yang kekal. Ya, saya sangat suka bagian ini. Dan setelah itu, Rasul Paulus menjelaskan tentang jalan keselamatan dan akibat dari keselamatan. Dan setelah itu bangsa Israel, dia menjelaskan tentang masa lalu, dan pasal 10 sekarang, dan 11 ke depan. Gini, di gereja, di masyarakat, dan hubungan dengan saudara-saudari seiman. Dan setelah itu, Rasul Paulus menjelaskan rencana dia kepada jemaat yang berada di Roma. Masih kita tinggal di bagian apa? Ucapan salam. Wah, sudah berapa minggu? Sudah 3 minggu. Kita belum masuk ke dalam doa Paulus. Ya, kemungkinan besar mungkin minggu depan atau lain kali. Mengapa kita lebih menggali bagian yang ini? Karena bagian ini ada banyak makna dan arti, dan kalau kita tidak mengerti garis besar di dalam ucapan salam, kita tidak bisa mengerti yang lain. Oleh sebab itu kita ambil banyak waktu yang pertama, tetapi semakin lama kita mungkin bisa membaca lebih panjang. Dan minggu lalu kita sudah belajar apa artinya kabar baik di dalam Injil. Ada perjanjian, itu ditulis oleh nabi-nabi tentang anak Tuhan. Dan ada 3 inti-inti kita seharusnya menghafal. Yang pertama, dia sebagai yang manusia sempurna. Untuk apa? Mewakili semua manusia. Dan dia menggenapi semua nubuat-nubuat tentang Mesias. Dan minggu lalu kita ambil banyak waktu untuk membandingkan pandangan bangsa Israel tentang Mesias dan juga pandangan tentang Mesias sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, inti yang ketiga, dia
sebagai anak Allah datang ke dunia. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 1 ayat 4, berbunyi begini. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi ini sepertinya menjelaskan tentang jati diri Yesus Kristus. Dia sebagai manusia, dia sebagai Mesias, dan dia sebagai anak Allah datang ke dunia. Dan terakhir, dia Yesus Kristus Tuhan kita. Memang luar biasa karena Rasul Paulus menjelaskan jati diri dan hubungan dengan kita di dalam satu ayat ini. Dan yang pertama, dia adalah anak Allah dan dia Yesus Kristus, Mesias. Dan apa hubungan antara dia dengan kita? Dia menjadi Tuhan kita. Dulu tidak ada hubungan. Ya, kita sebagai anak iblis tidak ada hubungan, tetapi dia sekarang menjadi Tuhan kita. Dan sebagai anak Allah, mungkin kalian bisa menghafal beberapa ayat di mana itu Alkitab menjelaskan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan apa tugas yang dia melakukan dan akibatnya dari kehidupan dia bagaimana mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus, dia datang ke dunia sebagai anak Allah. Jadi jangan lupa 3 inti-inti di dalam Injil. Yang pertama, dia manusia sempurna, dia Mesias, dan dia anak Allah. Kadang-kadang waktu kita menginjili, memberitahukan Injil kepada teman-teman, seharusnya cerita itu Injil seharusnya berpusat tentang Yesus Kristus. Tetapi kalau kita menginjili, kadang-kadang kita sepertinya menghakimi orang-orang yang lain. Kamu orang berdosa. Kadang-kadang berdebat, ya. Dan waktu mereka mendengar, "Oh, mengapa kamu bilang kepada saya orang berdosa?" Dan mereka marah. Jadi dua-dua marah. Jadi kita seharusnya mengikuti cara bagaimana Rasul Paulus menginjili kepada orang-orang yang lain. Dia tidak perlu berdebat. Dia menjelaskan tentang siapakah itu Yesus Kristus di dalam sejarah dunia ini dan di dalam semua nubuat-nubuat, apa artinya bagi kita dan bagaimana Yesus Kristus menggenapi semua nubuat. Jadi bagaimana pekerjaan dia mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang Injil. Jadi kita sudah melihat dari ucapan salam ayat 1 sampai ayat 7. Ayat pertama dia menjelaskan tentang Paulus, jati diri dia, dan dia menjelaskan tentang Injil. Dan hari ini kita akan lebih menggali tentang apa yang misi yang dia menjelaskan kepada jemaat yang berada di Roma dan juga kepada kita. Membaca kitab Roma pasal 1 ayat 5 berbunyi begini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Untuk apa? Untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi kita seharusnya pegang hati Tuhan. Minggu lalu kita belajar mengapa bangsa Israel gagal. Karena mereka hanya memperhatikan bangsa mereka. Tetapi Tuhan dari awal Abraham dan Ishak dan Yakub
hatinya Tuhan selalu kepada semua bangsa. Dan sekarang Rasul Paulus mengingatkan kembali, ini semua yang berada di dalam kitab Roma itu untuk semua bangsa, supaya apa? Mereka percaya dan taat. Kita seharusnya melihat bahwa apa artinya yang misi. Saya menggali, meneliti, sejarah itu kosakata misi. Apakah itu gereja awal, gereja mula-mula itu yang mereka menggunakan secara itu misi, kosakatanya, dan ah, saya dapat belum. Itu seperti abad yang ketengah, sekitar 10 atau 11, ya, mungkin gereja itu Katolik, mereka menggunakan misi. Jadi lebih banyak digunakan sepertinya amanat, ya. Dan kita melihat Yesus Kristus, dia datang ke dunia dengan tugas yang khusus kehendak Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 18 berbunyi begini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengapa kita harus melihat ayat ini? Karena Tuhan, Bapa di surga mengutus Yesus Kristus di dunia. Sekarang Yesus Kristus sudah dibangkit dan Yesus Kristus dia telah mengutus kita, saya dan kalian semua ke dalam dunia. Kalau dia mengutus kita, kita pasti ada yang tugas yang khusus. Saya bisa bilang amanat. Ya. Yesus Kristus, dia sudah tahu apa yang amanat atau tugas dia yang dia dapat. Yang pertama, dia datang sebagai anak domba Allah sebagai penebusan. Kita Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia disalibkan dan dia menebus semua dosa itu dunia. Dan yang kedua, Yesus, dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Saat dia tinggal di dunia ini sekitar 33 tahun, inilah yang dia melakukan. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kita bisa melihat Yesus Kristus, dia menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia, Yohanes pasal 17 ayat 18, dia mengutus kita semua ke dunia. Apa yang amanat agung? Mengapa Yesus Kristus mengutus kita ke dalam dunia? Saya dapat ini kita Roma pasal 1 ayat 5. Ini yang Rasul Paulus sekarang menantang kita semua. Yang pertama, kita seharusnya percaya. Dan yang kedua, kita harus taat. Jadi, percaya apa dan taat apa itu kepada namanya. Jadi, sekarang Rasul Paulus, dia mengingatkan kembali sebagai anak Tuhan, kita seharusnya percaya dan taat kepada namanya sebelum kita melakukan sesuatu. Ini pasal 1 ayat 5. Dan kalau kita melihat pasal yang terakhir kitab Roma,
ayat 25 dan 26, dia mengulangi, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kemasyhurkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus. Ini yang dia menceritakan dari pasal satu dan semua pasal demi pasal. Dan yang pasal yang terakhir dia menutup dengan ucapan yang ini sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan pada abad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberikan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa. Untuk apa? Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Inilah yang inti di dalam kehidupan orang Kristen. Yesus Kristus, dia menyatakan Tuhan di dunia ini dengan apa? Dia menaati semua firman Tuhan. Maka dia menunjukkan sikap itu Tuhan kepada manusia. Dan sekarang bagaimana kita bisa menyatakan sikap Tuhan karena kita seharusnya percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Kalian mungkin sudah tahu ini amanat agung, ayat sudah terkenal. Waktu kita melihat amanat agung, mungkin hatinya kalian so panas. Ya, betul. Ya, pergilah. Tetapi bagaimana? Waktu kalian capek, lelah, oh ya Tuhan, mohon maaf. Nanti saja saya sekarang susah, lelah. Ya. Jadi amanat agung itu kadang-kadang kita melakukan, tetapi kadang-kadang tidak melakukan. Jadi semua itu sesuai dengan keadaan kita. Tetapi amanat agung itu memang luar biasa. Sebelum kita melakukan amanat agung, kita seharusnya melihat bahwa tugas kita. Ini terkait dengan pasal 1 ayat 5 kitab Roma. Yang pertama, percaya. Yang kedua, bukan hanya percaya, taat. Ya. Kalau kita percaya, itu yang berikut kita bisa menaati. Dan kita harus melihat bagian apa yang Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ini satu demi satu kita akan melihat bahwa yang tugas kita sudah melihat pasal 1 ayat 5. Yang pertama apa? Percaya. Dan yang kedua, taat. Kalau kita percaya dan taat, dan yang otomatis apa yang itu yang berikut, kita sebagai Roh Kudus akan menolong kita dan kita bisa melakukan hal ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kalian. Dan Tuhan berjanji kepada kita semua. Apa itu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji apa yang itu lebih besar daripada ayat ini? Tuhan akan melihat kehidupan kita senantiasa. Dia akan menyertai. Dan inilah yang amanat agung. Kita seharusnya mengingat bahwa yang pertama harus percaya dan taat dan semuanya ini akan datang. Bagaimana kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan? Kalian bisa berpikir begini, Pak Andrew, saya sudah coba, saya sudah berusaha, tetapi memang susah menaati firman Tuhan dan memang terlalu berat. Ya, godaan-godaan memang besar sekali. Betul, saudara-saudari seiman, saya setuju.
Saat kita menaati firman Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Iblis, apakah dia akan senang? Sungguh-sungguh tidak senang. Pasti dia akan menghalangi kita dan seperti mengganggu kita dengan apa-apa saja. Jadi kita seharusnya melihat bagaimana kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan itu bukan dari kemampuan kita. Kita seharusnya balik ke dalam firman Tuhan. Ayat ini itu ayat 20-23 Manado Bible Chapel 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat ini berbunyi apa? Kita bertumbuh, seharusnya bertumbuh dalam apa? Pengenalan itu Tuhan. Ya. Kita seharusnya berusaha atau menginvestasi waktu untuk mengenal Tuhan yang lebih dalam. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Yang pertama, bagaimana kalian bisa mengenal orang yang lain? Omong-omong, berbicara, ya. Seperti apa artinya ini? Berdoa. Kita seharusnya berbicara dengan Tuhan. Lalu, dan yang kedua, Juru Selamat Yesus Kristus. Sekarang dari kitab Roma kita belajar bagaimana Yesus Kristus melakukan dan semua nubuat-nubuat bagaimana berkait dengan kehidupan Yesus Kristus dan semuanya bagaimana digenapi. Saat kita belajar tentang semua yang ini, iman kalian kepada Tuhan akan menjadi semakin besar, ya. Tetapi kita perlu waktu. Itu bukan terjadi sekalian. Mungkin kalian sebagai guru daycare, kalian bisa melihat. Kadang-kadang kalian akan kaget. Karena waktu yang anak pertama mereka masuk, mereka tidak mengikuti semua peraturan-peraturan. Tetapi saat mereka mengenal guru lebih dalam, dan mereka berpikir, merasa guru itu mengasihi anaknya, anak tersebut, dia mengikuti semua kata-kata guru. Betul atau tidak? Betul. Kapan anak-anak menaati kata-kata kalian? Saat mereka merasa, oh, guru itu mengasihi saya. Dan mereka berpikir, ya, saya bisa percaya guru. Saat mereka mengenal guru yang lebih dalam. Dan apa yang itu terjadi di dalam kehidupan mereka? Pertumbuhan. Memang luar biasa. Ya. Mungkin kalian juga sudah kaget. Karena waktu kalian mengajar firman Tuhan, mungkin pada awal mereka tidak mendengar. Ya. Tetapi semakin lama, kalian bisa melihat mata-mata mereka lebih berfokus firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Dan kalian sudah tahu bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai anak Tuhan. Sama yang terjadi di dalam daycare, di gereja, itu seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, omong-omong dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya? Dan kalau kita tidak menggali apa artinya firman Tuhan dan apa itu dibuat tentang Yesus Kristus, bagaimana kita bisa berpikir dan memahami tentang makna Yesus Kristus? Kita akan melihat yang bagian kedua, membaca kitab Roma pasal 1 ayat 6 dan 7.
Apakah kita bisa melakukan amanat atau misi di dalam kehidupan kita sebagai anak Allah? Memang susah. Tetapi sekarang Rasul Paulus saat dia menjelas hal ini, jemaat gereja Roma mereka sudah melakukan yang ini, ya. Kita sekarang punya Alkitab yang sempurna. Tetapi pada waktu itu mereka tidak mempunyai firman Tuhan yang kita punya. Mereka hanya sebagian-sebagian dan cerita-cerita dari teman-teman. Walaupun mereka dalam penganiayaan, mereka pegang imannya. Jadi sekarang Rasul Paulus, dia sangat ucapan berterima kasih kepada mereka. Dan Rasul Paulus mengingatkan kembali jati diri mereka. Bagaimana Tuhan memandang atau melihat mereka. Roma pasal 1 ayat 6 dan 7. Kalau kita melihat dua ayat ini, memang luar biasa. Mengapa? Karena waktu tu, Rasul Paulus menulis surat ini, dia menulis penerima itu bukan hanya jemaat di gereja Roma. Saat dia menulis surat ini, dia mengingat kita, semua orang percaya. Lihat, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ini yang semua umum, semua orang yang percaya. Ya, sekarang dia menulis ini. Dia bilang, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan di dalam nomor satu secara umum, dan ada yang kedua, golongannya kamu sekalian yang tinggal di rumah. Jadi khusus sekalian yang tinggal di rumah. Memang luar biasa. Apa artinya saat Tuhan menulis surat kepada gereja Roma melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingat kita tinggal di masa ini saat kita membaca kitab Roma, itu bukan hanya orang yang lain. Dia menulis surat Roma kepada kita. Memang luar biasa. Dan yang pertama, jati dirinya kita, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yang kedua, kamu yang dikasihi Allah. Siapa yang lebih dahulu mengasihi kalian? Kalian mengasihi kalian atau Tuhan mengasihi kalian? Ya, betul. Kalian harus melihat tata bahasa. Kita yang telah dipanggil. Dan kita yang dikasihi Allah. Dan yang ketiga, yang kita dipanggil dan dijadikan orang kudus. Ya. Apakah kita berusaha menjadi orang kudus? Sungguh-sungguh tidak. Rasul Paulus, dia mengingatkan kembali kepada semua orang. Jangan lupa tiga hal yang penting. Kalian dipanggil dan dikasihi dan dijadikan orang-orang kudus. Dan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4, Rasul Paulus menggunakan ucapan itu sama seperti kitab Roma pasal 6 dan 7. Dan kami tahu, hai saudara, saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Jadi saya mau bertanya, kalau kita dikasih Allah, apa yang untungnya? Ya, kalian bisa merasa, mengapa Tuhan selalu bilang kepada saya, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Dia mungkin tidak suka.
Karena semua firman Tuhan bilang jangan. Hmm, saya tidak setuju. Tuhan selalu memberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Karena dunia ini tidak mengajar apa yang benar. Bukan Tuhan bilang kepada kalian, jangan melakukan ini. Waktu kalian membaca firman Tuhan, kalian bisa melihat hatinya Tuhan kepada kalian. Tuhan mau memberitahukan apa yang benar, yang dunia ini tidak mengajar kepada kalian. Saat kita bilang dikasihi Allah, banyak ada untung, tetapi hanya saya mengambil satu untung dan mengingatkan kembali Roh Kudus. Dan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat kita yang dikasihi Allah, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Memang kalian merasa saya sangat lemah. Mungkin saya tidak, saya hampir menyerah. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali siapa yang itu membantu kalian. Roh Kudus yang berada di dalam hati kita, dia membantu kita dan dia berdoa untuk kita kepada Allah. Ini firman Tuhan dan ini kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pasal 1 ayat 5 bilang apa? Percaya dulu dan mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dan Yesus Kristus. Dan itu akan membuka pintunya hati kita. Dan kita bisa merasa, wow, begitu besar belas kasih Tuhan kepada saya. Memang luar biasa. Ya. Tuhan tidak bilang perbuatan kita. Ya. Tuhan tidak minta uang kepada kita. Dia minta kepada kita hati yang segala hatinya. Jadi kita bisa melihat Kolose pasal 3 ayat 12 dan 15. Ini menjelaskan tentang jati diri kita dan sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini. Yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, dikuduskan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dikasihi Allah Tritunggal. Bapa di surga, Anak Tunggal Yesus Kristus, yang Roh Kudus, Allah yang Tritunggal, mereka mengasihi kita. Memang berkat ini luar biasa. Saya minta kalian membaca Kolose pasal 3 ayat 12 dan 15 di dalam grup diskusi. Saya sudah membuat satu pertanyaan. Jadi di dalam grup diskusi, apa yang kalian bisa membagi pikirannya? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan misi menurut Rasul Paulus? Pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7. Ayat mana dalam firman hari ini yang menjadi tantangan bagi hati kalian? Dan mengapa? Dan nomor 3, cobalah untuk merangkum poin-poin yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 15. Kalau kalian membaca pasal 3 ayat 12 dan 15, yang bagian yang pertama, dia menjelaskan jati dirinya. Dan yang kedua, bagian kedua, dia seperti mengajar kita sebagai anak Tuhan bagaimana kita bisa menjadi teladan baik. Jadi kalian bisa menulis poin-poinnya.
Dan nomor 4, apa arti pribadi bagi kalian bahwa Roh Kudus berdoa untuk kalian? Terima kasih. Inilah yang pelajaran hari ini.